Shalom, salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Esther Paulina Simamora, Bina Idola Siahaan, Sri Devi Sinaga, Lydia Elfrida dan Yemi Masipahutar akan menjelaskan yang pertama, pengertian kurikulum pendidikan menurut para ahli, yang kedua, pengertian pendidikan agama Kristen menurut para ahli, yang ketiga, pengertian kurikulum pendidikan agama Kristen menurut kelompok kami, yang keempat, tujuan kurikulum pendidikan agama Kristen bagi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah tujuan kurikulum pendidikan agama Kristen menurut kelompok kami. Baik, di sini saya yang pertama akan memaparkan pengertian kurikulum pendidikan menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Harsono. Ia mengatakan bahwa kurikulum pendidikan ialah suatu gagasan pendidikan yang dinyatakan melalui praktik. Selain itu, kurikulum pendidikan tidak hanya sebagai suatu gagasan pendidikan saja, akan tetapi seluruh program pembelajaran yang terencana dari institusi pendidikan nasional. Yang kedua yaitu menurut Inlaw. Ia mengatakan bahwa kurikulum pendidikan adalah berbagai usaha menyeluruh yang dibuat dan dirancang secara khusus untuk membimbing peserta didik dalam mendapatkan hasil belajar dari pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang kedua adalah pengertian pendidikan agama Kristen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Wander C. Grandhoff, bahwa pendidikan agama Kristen adalah suatu proses pengajaran atau pembelajaran yang berdasarkan Alkitab, berpusat kepada Kristus dan bergantung kepada Roh Kudus yang membimbing setiap pribadi pada semua tingkat pertumbuhan melalui pengajaran masa kini ke arah pengenalan dan pengalaman rencana dan kehendak Allah melalui Kristus dalam setiap aspek kehidupan dan melengkapi mereka bagi pelayanan yang efektif pada Kristus Sang Guru Agung dan perintah yang mendewasakan para murid. Yang kedua, menurut Martin Luther, pendidikan agama Kristen adalah pendidikan yang mengajak para jemaat untuk belajar hidup teratur dan tertib dan menyadari dosa-dosa mereka dan hidup bersukacita di dalam firman Yesus Kristus yang memerdekakan. Yang ketiga, menurut Agustinus, pendidikan agama Kristen adalah suatu pendidikan yang mengajarkan orang Kristen untuk melihat Allah dan hidup bahagia. Yang keempat, menurut Hieronymus. Menurut Hieronymus, pendidikan agama Kristen adalah suatu pendidikan yang mengajarkan setiap orang untuk menyadari bahwa diri mereka adalah bait Allah. Pengertian kurikulum PAK menurut kelompok kami, kelompok 6, yaitu kurikulum PAK adalah suatu rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan agama Kristen yang baik dan membangun anak-anak yang takut akan Tuhan, lebih mengenal karya Tuhan dan kuasanya sesuai dengan firman Tuhan yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Oleh sebab itu, dalam penyusunan kurikulum PAK ini harus sesuai dengan kebutuhan sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan hasil materi saya yang berjudul Tujuan Pendidikan Agama Kristen bagi Keluarga, Sekolah, serta Masyarakat. Sebenarnya apa sih tujuan pendidikan agama Kristen bagi keluarga, sekolah, serta masyarakat? Yang pertama yaitu keluarga. Tujuan pendidikan agama Kristen bagi keluarga adalah untuk mengajarkan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan serta ciptaannya, dan juga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan iman anak-anak agar anak-anak lebih mengenal Tuhan dengan baik. Selain itu,
pendidikan agama Kristen harus mengajarkan tentang kehidupan nyata kepada anak-anak agar anak-anak mengerti apa tujuan kehidupan ini atau tujuan kehidupan mereka. Pendidikan agama Kristen bagi keluarga sangat penting diterapkan oleh orang tua pada zaman sekarang. Salah satu peran pendidikan agama Kristen bagi keluarga pada saat ini adalah mengupayakan kerjasama antara ayah dan ibu untuk mendidik anak-anak agar dan serta menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Jadi bahwa pendidikan Kristen dalam referensi teologinya tidak hanya menyangkut hanya gereja saja, juga di dalam keluarga, yaitu kayak dalam menghasilkan perubahan pertumbuhan dalam keluarga dengan nilai-nilai Kristiani yang tertanam di dalamnya melalui orang tua untuk membawa setiap anggota keluarga menuju kepada keselamatan, pertumbuhan dan kedewasaan rohani dalam melaksanakan aktivitas Kristen di dalam keluarga. Yang kedua yaitu sekolah. Pendidikan agama Kristen, tujuan pendidikan agama Kristen bagi sekolah yaitu menolong para siswa-siswi untuk mengungkapkan diri Allah dan mencari kasih dalam Yesus Kristus dan meresponnya dalam iman dan kasih. Dan sampai akhirnya maka mereka boleh mengenal siapa mereka dan apa makna situasi kemanusiaan dalam mereka yang bertumbuh sebagai putra-putri Allah yang berakar dalam Kristen, hidup dalam roh Allah dan memenuhi tugas panggilan atau kemuridan bersama dalam dunia serta tinggal dalam pengharapan Kristen, dan juga membawa peserta didik untuk mengalami perjumpaan dengan Kristus, mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh, hidup dalam roh, hidup dalam ketaatan, serta mampu mempraktekkan imannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu masyarakat. Menjadi murid Kristen yang menjadikan orang lain menjadi murid Kristus yang toleran, membawa damai, menjunjung tinggi perbedaan sehingga anugerah Tuhan yang terindah, serta memperlakukan orang lain yang berbeda agama, suku, dan bahasanya sebagai sesama. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tujuan kurikulum PAK menurut kelompok kami. Tujuan kurikulum PAK adalah usaha sekolah mempersiapkan dan membentuk peserta didik Kristen yang berkualitas, mandiri, kreatif, inovatif, cakap, berprofesional, dan beriman, serta berwawasan akumenis, berkarakter, dan bervisi pelayanan bagi bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Sementara itu, tujuan PAK yang dirumuskan di dalam Alkitab tertulis pada kitab Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Demikianlah penjelasan beberapa poin yang menyangkut mata kuliah pengembangan kurikulum. Tetap sehat, tetap semangat, dan shalom. Terima kasih.